Balik lagi ke konten Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review mobil Triton. Ini seri GLS Turbo yang bisa dibilang lebih jadul daripada tahun yang kemarin ataupun dari video yang kemarin. So, jadi kalian langsung aja tonton dan juga jangan di skip. See you in the next content, langsung aja kalian subscribe. Ini kenampakan dari Triton GLS Turbo, teman-teman. Udah ada logonya ya, GLS Turbo. Nah, ini kondisinya ditambang. Jadi kira-kira apa aja sih isinya, teman-teman? Kalau dari GLS Turbo ini versi yang lama ya, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya lihat dia versi yang baru, ini versi yang lamanya, cuma dia turbo, teman-teman. Oke, jadi kita cek ya dari depan, teman-teman. Nah, kan ini udah cukup lama, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi kondisinya sudah seperti ini, apalagi kondisinya ditambang ya, teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau suaranya kurang terdengar karena ini posisinya lagi di lapangan. Dan ini saya nggak pakai mic, teman-teman, jadi suaranya deket dengan mic gitu ya. Nah, ini kenampakan bagian depan, jadi facelift di bagian bumper depannya kayak gini, teman-teman. Dia pakai bumper yang kayak gini, beda sama yang kemarin ya, teman-teman ya. Bumpernya beda. Dan kalau bawaan dari mobilnya langsung dari si Triton GLS-nya kayak gini ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi ya tetap ada unsur chrome-chrome-nya di sini ya, teman-teman ya. Dan ada bagian dalamnya ini warna piano black gitu ya, teman-teman ya. Jadi lebih oke, cuma tampangnya sih lebih bagus yang baru sih ya, teman-teman ya. Karena ini terlalu bulat kalau kalian lihat. Ini seperti Triton yang lama ya. Jadi kayak dia tampangnya kurang sangar karena dia bulat. Sedangkan yang baru, apalagi Galaxy yang turbo itu, dia sama warnanya, cuma bedanya dia ada unsur kayak kekinian lah. Jadi kayak ada robotiknya lah ya bahasanya ya. Nah, untuk di bagian sebelah sampingnya, teman-teman ya, dia ada warna seperti abu ataupun dark gray, teman-teman. Jadi abu-abu gelap seperti ini nih. Nah, kalau untuk yang GLS Turbo, dia bagian untuk penahan lumpurnya seperti ini, teman-teman. Bedanya kalau yang normal dia cuma bentuknya kayak dari apa ya, karet lah, teman-teman. Itu. Nah, untuk bannya ini masih pakai GT radial ya, teman-teman ya, dari Savero MT. Ini ringnya 120/115 ya, teman-teman ya. Jadi ya cukup oke lah untuk ditambang. Dan emang mungkin kalau untuk dari ditambang sama nggak ditambang, dia ukurannya ini lebih besar ya, teman-teman ya. Tuh. Cuma normally sih hampir semuanya menggunakan GLX ataupun Triton yang kayak gini, nomornya untuk rodanya hampir sama ya. Mungkin ada yang lebih besar juga sih, teman-teman. Nah, bedanya lagi untuk GLX sama yang turbo sama yang enggak ini ya, teman-teman ya. Jadi bagian ini ya, teman-teman, apa namanya, bagian spionnya kayak gini, teman-teman. Tuh ya. Dia ada unsur chrome-nya. Sedangkan yang normal dia ini hitam full gitu ya, black. Dan dia plastik. Nah, ini dia plastik juga, cuma dia warnanya chrome, teman-teman. Beda ya. Nah, kalau yang normal dia bentuknya hitamnya kayak gini nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian samping ini. Untuk penahan air hujannya tetap sama ya, sama kayak yang normal. Terus bagian samping ininya pun masih sama persis sama yang normal, teman-teman. Jadi cuma unsur yang berbedanya adalah di sini ya, teman-teman ya. Dia ada warna abu-abu gelapnya, teman-teman, dibandingin yang normalnya. Nah, untuk di bagian baknya ini sih sama aja, teman-teman, gak ada perbedaan. Dia ukurannya seperti ini dan dia ini untuk 5 orang ya. Untuk 5 orang. Di sini kalau untuk ditambang kita dilengkapi dengan rotari, lampu rotari, terus bagian ini ada antenanya dan juga ada bagi whipnya. Nah, nanti kita lihat ya kira-kira bagi whipnya seperti apa. Nah, untuk bagian belakangnya, teman-teman, untuk lampunya sama yang normal ini berbeda, teman-teman. Beda bentuknya aja, cuma kalau dilihat ini nggak terlalu mencolok bedanya gitu ya. Dan seperti biasa ya, kalau ininya sama, common railnya sama, bedanya dia ada GLS turbonya di situ, teman-teman. Untuk bagian bumper belakangnya dia sama, normalnya sama sih kayak yang normal. Dan ini pun bukan bawaan ya, jadi emang include manual ataupun dipasang manual untuk aksesoris, teman-teman. Bagian samping ini ya sama lah ya, sama kayak yang normal bentukannya. Terus aksen-aksennya sama semua. Bedanya di door hole-nya, teman-teman ya, ini dia tetap ada chrome ya. Jadi bedanya yang turbo sama yang gak turbo tuh ini di door hole-nya. Dan banyak banget unsur-unsur kromatiknya, teman-teman ya.
Nah, oke, kita lanjut yang tadi ya, bagi whipnya. Jadi kalau di tambang ini wajib dengan bagi whip seperti ini untuk memberitahukan sinyal untuk unit-unit besar. Nah, ini emang udah ada include di las ya teman-teman ya, dari si bumper ini di las untuk naruh bagi whipnya kayak gini teman-teman. Tuh ya. Oke, kita masuk ke dalamnya. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Ya normal, di sini ada speaker teman-teman. Di sini ada speaker, terus ada AC-nya, ada airbag-nya. Terus warna kursinya berbeda teman-teman. Yang ini warnanya ada aksen merahnya. Kulitnya juga lebih bagus dibandingin yang normal, gitu ya. Dan ada ini teman-teman. Jadi dia ada kacamatanya, wadah kacamata. Sedangkan yang normal ini nggak ada teman-teman. Terus kita masuk ke dalam ya. Untuk bagian penumpangnya teman-teman, ini kita dilengkapi ini ya sebenarnya radio. Terus untuk bagian penumpangnya banyak unsur-unsur kromatik kayak gini teman-teman, tuh ya. Unsur-unsur kromatik di bagian dashboardnya teman-teman. Dan untuk panel AC-nya ini sama sih teman-teman dibandingin yang normal. Makanya bedanya yang seri yang baru dan seri yang lama ini, kalau seri yang baru itu dia itu beda antara yang turbo sama nggak turbo, ini bedanya jauh, cukup jauh bagian dashboardnya. Kalau di seri lama ini sama yang biasa, turbo sama biasanya ini nggak terlalu mencolok bedanya teman-teman ya. Dia untuk bagian head unitnya ini tuh sama semua, hampir sama semua lah ya. Cuma bedanya dia ada unsur krom-kromnya ini. Untuk bahannya teman-teman ini plastik ya. Jadi nggak ada soft touch teman-teman. Ini nggak ada tuh ya. Ini full plastik. Sini ada piano black. Ini normalnya sama sih kayak yang biasa. Terus bagian ini yang berbeda teman-teman. Bagian speedometernya, terus bagian sininya teman-teman dia ada unsur kromatiknya. Bedanya di situ sama yang normal. Normal dia polosan ya, polosan. Cuma ininya sama ya. Dia ada digitalnya untuk kayak gini untuk ngecek bagian fuel sama oli engine, dan untuk speedometernya dan juga RPM-nya ini sama persis banget gitu ya. Nah, di door hole-nya juga kalau lihat dari sini ada unsur kromatiknya ya. Jadi bedanya kalau yang turbo nggak turbo dia ada unsur kromatiknya. Nah, sama bagian yang lama teman-teman, dia itu dia cuma 5 kecepatan. Sedangkan kalau seri yang baru yang turbonya itu dia, kalau teman-teman lihat itu 6 kecepatan ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Dia giginya cuma sampai 5 aja. Di sini untuk pematik ada ya teman-teman ya. Jadi sama aja. Terus kalau untuk bagian kaki-kaki sama ya, untuk gas, rem semuanya koplingnya sama, nggak ada tambahannya. Cuma itu aja sih teman-teman kalau misalnya dari yang lama sama yang baru. Karena totally kalau misalnya yang lama sama yang baru itu bedanya sangat-sangat jauh untuk seri turbo sama yang normalnya. Kalau misalnya yang sekarang ini yang kita pakai ini sama yang seri biasa itu bedanya tipis-tipis aja lah. Untuk di kursi penumpang teman-teman ini sama aja. Nanti kita coba cek ya. Kalau di LV tambang ini Tritonnya ini dilengkapi beberapa teman-teman, yaitu ini radio teman-teman. Radio udah pasti butuh ya karena untuk komunikasi di jalan. Terus adalah ini teman-teman, jadi ada cetekan-cetekan ini untuk rotary teman-teman. Tuh di beberapa unit ini ada lebih ya, jadi ada beberapa pencetannya teman-temannya, bukan hanya rotary aja. Di sini nanti bisa di add in, bisa untuk lampu kabut dan sebagainya macamnya. Kalau untuk sisanya sama semua, sama ya model normally ya, bukannya LV tambang gitu ya. Cuma bagian situ aja untuk bagian dashboard unitnya ataupun bagian dalam dari LV-nya. Kalau kita duduk teman-teman, jadi feel-nya teman-teman kalau lagi di kursi penumpang di bagian depan teman-teman. Jadi kalau untuk kepalanya ini masih cukup jauh ya, dan untuk kaki pun sama sekali nggak nyentuh ya. Ini kalau dibilang ini ukuran yang paling maju. Kenapa? Karena di sini ada radio, jadi ini mentok ya. Untuk bagian maju, paling maju ini masih banyak space-nya sih teman-teman. Jadi masih oke. Nah, untuk di bagian kepalanya aman. Terus kalau di bagian feel-nya dia enak sih untuk kita bawa. Ini bagian depan untuk pengemudi sama bagian penumpang bagian depan ini kayaknya hampir-hampir sama.
karena dari kursinya dan juga joknya ini sama. Nanti kita coba cek kalau kita sebagai penumpang di bagian belakang ya. Ini kondisi di bagian belakang teman-teman, dari yang tadi kita tempat duduk paling maju ya teman-temannya untuk di penumpang. Dia untuk gua yang 180 mentok. Kalau lihat ya teman-teman, kita majuin dulu karena yang mundurnya adalah yang bagian kursi. Nah, ini normalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau space-nya sangat-sangat tipis ya tuh ya. Untuk gua yang 180 ini tipis, dan kalau untuk ini pun kalau bisa dibilang masih ada space, kurang lebih 5 jarian lah ya. Tuh, 5 jarian, jadi masih oke banget. Dan untuk sampingnya juga oke. Dan kalau misalnya untuk badan-badan kayak gua, untuk 3 orang di belakang sih masih masuk ya, itu masih masuk. Intinya kalau misalnya di bagian belakang ini, karena kita lihat yang kursi penumpang depan kan ada radio, kita bandinginnya di sini aja. Kalau di sini pasti cukup lega ya untuk yang bawa. Tergantung yang bawa sih, kalau yang bawa badannya gede juga ya tetap kita kekurangan space. Nah, untuk kalau di sini kita lihat seat beltnya udah bisa di adjustable ya teman-teman, bisa dinaikin turunin. Dan di sini pun ada seat belt 1, 2 dan juga 3 untuk penumpang yang di tengah teman-teman ya. Jadi untuk seat beltnya udah aman lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya dari GLS ataupun Triton GLS yang seri jadulnya pun lama dari sebelumnya, seri sebelumnya, itu kurang lebih bedanya sih 1 tahun seharusnya teman-teman. Jadi 1 tahun dari seri yang kemarin kita sempat review teman-teman. Nah, untuk perbedaannya cukup signifikan, apalagi untuk yang sama-sama turbo ya. Karena kalau untuk yang dari biasa ke biasa itu bedanya cuma bagian luarnya. Sedangkan kalau turbo ke turbo di tahun yang berikutnya itu cukup beda jauh teman-teman. Apalagi tadi ya dari kecepatan, speednya. Terus untuk bagian ini ya teman-teman, dia untuk ganti ke mode 4 wheel drive, 4 wheel drive itu beda. Kalau yang ini bagian turbonya pun masih menggunakan tuas. Sedangkan kalau yang seri yang terbaru dia itu menggunakan kayak putaran gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat mempermudah yang sedang belajar ataupun yang sedang menggunakan Triton ini teman-teman, karena dia nggak perlu pakai tuas lagi dan lebih kelihatan modern teman-teman. Oke, itu aja. Kalau kalian suka kalian bisa klik like, komen dan juga subscribe. See you in the next content. Bye bye.